Baik, sebelumnya selamat sore Namo Sangyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mardiono, mahasiswa dari STAB Jinara Kita, Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu, tujuan saya membuat video ini adalah mengenalkan bagian dari function. Apa sih function itu di dalam pandangan agama Buddha? Jadi untuk para Bapak Ibu atau adik-adik yang melihat video ini yang beragama Buddha bisa mengenalnya bahwasanya function itu adalah pelepasan makhluk hidup atau hewan. Jadi begini Bapak Ibu, tujuan dari function itu sendiri adalah yang pertama adalah melepas makhluk hidup dan tujuannya agar dia terbebas dari sangkar atau dari penderitaan. Seperti halnya kita membebaskan satu makhluk hidup atau hewan supaya dia bebas, dan pasti ada karmanya sendiri. Kita sebagai manusia pasti, entah itu waktunya pasti akan lama ya, pasti akan juga mengalami kebahagiaan, dan pastinya kita mendoakan makhluk itu supaya bahagia, bebas. Pasti kita juga ada timbal baliknya, menjadi terbebas dari malapetaka. Jadi di dalam agama Buddha itu, dari ceritanya Pangeran Siddhartha pun udah ada ya Bapak Ibu. Jadi dulu Pangeran Siddhartha masih kecil itu memiliki sepupu yang namanya Dewadatta. Dewadatta ini orangnya sangat cerdik, nakal, tapi ingin iri kepada Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Nah, cerita dari masih Pangeran Siddhartha dan Dewadatta ini masih remaja, dia jago memanah, jago bermain pedang, dan di sini Pangeran Siddhartha dan Dewadatta ini sudah terlatih dalam pendidikan apapun. Jadi zamannya Dewadatta memanah angsa waktu di taman. Nah, Pangeran Siddhartha pun mengetahuinya. Tanpa berkata, Pangeran Siddhartha ini melihat angsa yang dipanah oleh Dewadatta ini jatuh angsanya, tapi tidak mati angsanya ini, cuma luka di sayapnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha? Ternyata Pangeran Siddhartha jiwa-jiwa cinta kasihnya bagus, dan dari Pangeran Siddhartha ini adalah penyayang semua makhluk. Sebelum menjadi Buddha pun Pangeran Siddhartha sudah memiliki sifat cinta kasih, atau sebagai yang dimaksud itu bodhisattva. Dan Pangeran Siddhartha ini merawat angsanya sampai sembuh, sampai bisa terbang kembali dan bisa terbang kembali. Jadi Pangeran Siddhartha ini setelah melakukan pembebasan angsa ini, ternyata banyak sekali sekarang umat Buddha yang melakukan function. Jadi tujuan function itu pertama, supaya makhluk yang kita bebaskan ini hidup dengan bebas dan tanpa adanya penyiksaan. Biasanya kan kita, walaupun kita setiap hari ngasih makan hewan yang kita pelihara, tapi dengan cara kita merawatnya itu seperti hewan kan maunya kan bebas kan, tapi kita merawatnya itu dengan ditaruh di sangkar, dan kadang pun kalau orang pergi nggak dikasih makan, dan hewan ini merasa tersiksa. Jadi apalagi sampai kita itu sampai kita itu tega
melukainya atau memukul, walaupun hewan ini hanya satu kesalahan. Misalnya seekor anjing ya, ini memakan sandal pemilik rumah, dan pemilik rumah ini tega-teganya memukul kepalanya lalu merantainya. Ini adalah kesalahan besar. Tidak harus, maksudnya kita itu sebagai manusia dikasih pikiran lebih itu supaya bisa bisa berpikir. Dengan adanya zamannya Buddha itu atau Pangeran Siddhartha melakukan ini, harusnya kita bisa meniru kebaikan-kebaikan dari Pangeran Siddhartha itu sendiri. Karena kita kalau dengan memiliki sifat bodhisattva seperti Pangeran Siddhartha atau sifat-sifat Buddha yang baik dan penyayang semua makhluk ini, kita juga sepenuhnya bisa bahagia. Dan banyak sekali manfaat function itu sendiri. Jika ada keluarga yang sudah meninggal atau kakek nenek leluhur kita yang sudah meninggal, kita bisa mendoakannya, lalu kita melakukan function dan mendoakannya supaya leluhurku di masa kesalahan di masa lampau atau yang masa datang itu bisa dimaafkan dan terlahir kembali di alam manusia. Jadi hanya itu saja yang bisa saya kenalkan. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia itu harus bisa melindungi, karena kita sebagai manusia itu memiliki dikasih pikiran atau dikasih pikiran lebih itu untuk melindungi dan bisa memilih antara baik dan mana yang benar dan mana yang harus dilakukan dan mana harus dilakukan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.